Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Median. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membuat kue kering dengan satu adonan, tapi bisa jadi 4 jenis kue kering. Mau tahu bagaimana cara buatnya? Nonton terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, pertama-tama kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 200 gram mentega atau butter, saya pakai Anchor. Kemudian 300 gram margarin, saya pakai Blue Band Cake and Cookie. Tapi kalau tidak ada butter, menggunakan margarin semuanya juga bisa ya. Bahan berikutnya, saya menggunakan 4 kuning telur. Kemudian 150 gram gula halus, 7 sendok makan maizena, dan 3 sendok makan susu bubuk. Berikutnya saya menggunakan tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru. Ini saya pakai 600 gram ya teman-teman. Kemudian bahan terakhir saya menggunakan keju cheddar. Kejunya ini opsional ya, bisa pakai bisa tidak. Saya pakai sekitar 80 gram. Mereknya bisa apa saja ya, tergantung selera. Nah itu saja bahan-bahannya, kita ke proses selanjutnya. Jangan lupa bismillah. Nah pertama-tama kita pindahkan dulu margarin dan butternya ke wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan gula halus. Ini gula halusnya saya ayak dulu karena gula halusnya ini banyak yang mengeras ya teman-teman. Setelah selesai, adonannya ini akan kita mixer, tapi sebelumnya saya aduk-aduk dulu agar nanti gulanya ini tidak berterbangan ya teman-teman. Dan wadahnya ini saya ganti lagi dengan wadah yang lebih besar. Nah teman-teman, ini kita mixer sampai adonannya itu creamy ya, atau kelihatan lembut. Jadi tidak perlu di mixer sampai mengembang atau terlalu lama, cukup 1 menit saja. Nah kalau sudah creamy seperti ini, sekarang kita tambahkan 4 kuning telurnya. Dan kita mixer lagi, tapi jangan lama-lama, cukup sampai telur dan adonannya tercampur. Berikutnya tambahkan susu bubuk dan tepung maizena sambil diayak. Kemudian kejunya saya masukkan juga, keju cheddar yang sudah diparut ini. Nah ini bisa pakai bisa tidak ya teman-teman. Kemudian ini akan saya mixer, tapi jangan lama-lama, cukup sampai semua bahannya tercampur. Nah terakhir kita masukkan tepung terigu juga sambil diayak. Tepung terigunya ini saya masukkan secara bertahap ya. Jadi tidak sekaligus saya masukkan agar lebih mudah untuk diaduk. Sekarang tepungnya kita masukkan lagi, tetap sambil diayak ya. Nah teman-teman, setelah selesai ini kita aduk lagi adonannya sampai tercampur dengan tepung. Nah terakhir semua sisa tepungnya ini kita masukkan. Lalu aduk kembali adonannya hingga adonannya bisa dibentuk ya, atau sudah tidak lengket-lengket lagi teman-teman. Nah teman-teman, ini adonannya sudah kalis, sudah bisa dibentuk, dan kalau kita pegang seperti ini sudah tidak lengket lagi ya. Dan adonannya ini lembut banget. Nah sekarang adonannya ini akan saya tutup dengan plastik agar tidak kering pada saat kita membentuk adonan.
Agar kuenya sama besar, adonannya akan saya cetak menggunakan sendok takar ini. Sendok takar ini ukuran 5 gram ya teman-teman. Nah seperti ini, setelah adonannya kita cetak, adonannya kita bulatkan. Nah lakukan proses ini sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, kalau tidak punya sendok takar seperti ini, adonannya bisa ditimbang atau dikira-kira saja ya. Nah teman-teman, ini aku sudah jadi. Untuk adonan yang bulat-bulatnya aku ada 3 loyang ya. Sekarang kita lanjut lagi ke adonan berikutnya. Ukurannya sama dengan yang tadi, tapi bentuknya agak beda. Ini aku bentuk memanjang seperti ini. Ini aku buat 1,5 loyang ya. Nah teman-teman, ini semua adonannya sudah selesai saya bentuk dan jadinya itu ada 5 loyang. Sekarang adonan kuenya ini akan kita open dengan api kecil. Opennya ini sebelumnya sudah saya panaskan ya. Dan saya open sekaligus 2 loyang, 1 di atas dan 1 di bawah. Nah ini kita open kurang lebih 25 menit atau tergantung open masing-masing. Nah setelah 25 menit ini posisinya kita tukar. Yang atas kita turunkan di bawah, lalu yang di bawah tadi kita naikkan di atas agar matangnya merata. Ini kita open lagi kira-kira 20 menit sampai matang. Nah teman-teman, ini dia sudah matang dan matangnya itu cantik banget warna bagian bawahnya. Nah sekarang ini kita pindahkan dulu ke cooling rack agar kue keringnya ini cepat dingin. Nah teman-teman, semua kue keringnya sudah matang. Sekarang kita dinginkan dulu lalu lanjut untuk membuat toppingnya. Nah teman-teman, untuk toppingnya pertama saya menggunakan coklat. Ini ada 250 gram coklat masak. Akan saya padukan dengan sprinkle warna-warni seperti ini. Dan juga kacang almond ya untuk yang coklat. Nah untuk coklatnya ini kita lelehkan dulu. Ini saya taruh wadah di atas air yang sudah panas. Kemudian coklatnya ini kita lelehkan. Jika semua coklatnya sudah meleleh, coklatnya ini kita angkat. Tapi posisinya itu tetap ya berada di atas panci yang berisi air panas. Sekarang masukkan kue keringnya satu persatu ke dalam coklat dan baluri dengan coklat. Setelah itu masukkan ke dalam cup. Lakukan sampai semuanya habis ya. Nah untuk yang menggunakan sprinkle warna-warni ini saya buat sekitar 45 ya teman-teman, agar penuh satu toples. Nah teman-teman, ini cupnya bukan cup bekas ya, karena ada remahan kuenya. Ini tadi kue keringnya saya masukkan dulu ke dalam cupnya untuk mengukur saja. Nah sekarang saya akan buat coklat dengan kacang almond. Nah ini toppingnya kacang almond ya. Untuk toppingnya ini sebenarnya tergantung selera ya teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan topping yang saya pakai ini. Kacang almond yang saya gunakan sebagai topping ini sebelumnya sudah saya oven ya teman-teman. Jadi kacangnya sudah matang. Untuk topping berikutnya saya akan membuat karamel. Tapi karamelnya ini saya buat sedikit-sedikit ya teman-teman. Karena karamel itu mudah gosong kan. Nah setelah gulanya ini menjadi karamel, kita masukkan kue keringnya. Lalu kue keringnya ini kita baluri dengan karamel. Setelah itu kue keringnya kita angkat dan kita baluri lagi dengan kacang. Jadi jenis kue kering yang ketiga ini adalah kurma karamel ya teman-teman. Jika yang sebelumnya yang kita buat adalah coklat dengan sprinkle warna-warni dan kacang almond, kali ini kita buat kurma karamel. Nah ini kita balur ke kacangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi pastikan semua permukaannya itu tertutupi dengan kacang.
Dan lakukan proses ini sampai semua kuenya selesai. Nah, untuk kue yang terakhir, kita akan membuat kue putri salju. Masukkan satu persatu kue keringnya ke dalam gula halus, lalu baluri kuenya dengan gula. Lakukan semua proses ini sampai semua kue keringnya habis ya. Agar kue putri saljunya ini kelihatan lebih putih, sekali lagi kita balurkan dengan gula halus ya. Jika semua kuenya sudah selesai, sekarang semua kuenya ini akan kita susun ke dalam toples. Nah, teman-teman, semua kue keringnya sudah jadi. Bagaimana cara buatnya? Sangat mudah bukan? Teksturnya lembut dan lumer loh saat dimakan. Nah, teman-teman, semoga resep kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kue lebaran kamu. Nah, teman-teman, jika kamu suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.